Dalam ilmu biologi, ada sebuah fenomena di mana sebuah organisme kecil menempel pada inang yang jauh lebih besar. Ia berlindung di balik kulit sang inang, menyerap nutrisi esensialnya secara perlahan, dan berlindung dari predator luar. Namun, apa jadinya jika organisme tersebut terus menyerap nutrisi hingga ukuran dan kekuatannya jauh melampaui sang inang itu sendiri? Di atas kertas, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengklaim perlindungan finansial sebagai negara berkembang, berbagi status dengan negara-negara yang berjuang mengentaskan kemiskinan ekstrim. Namun di lapangan, galangan kapal mereka memproduksi armada tempur 232 kali lipat lebih banyak daripada Amerika Serikat. Ini bukan sekedar anomali birokrasi. Ini adalah operasi penyerapan sumber daya paling brilian dalam sejarah ekonomi modern. Pertanyaan terbesarnya, bagaimana bisa ekonomi terbesar kedua di bumi dengan lompatan teknologi militer paling pesat sejak pertengahan abad ke-20 masih secara legal menguras subsidi dan perlindungan perdagangan yang seharusnya didesain untuk negara miskin? Anda wajib peduli dengan isu ini hari ini. Karena manuver finansial ini bukan sekadar urusan politisi di Jenewa atau New York. Kapital raksasa yang dihemat Beijing dari celah hukum ini sedang didaur ulang untuk membangun armada laut dan fasilitas proyektil balistik antar benua. Sebuah kekuatan yang kini memiliki kapasitas absolut untuk mencekik urat nadi logistik global, yang pada akhirnya akan menentukan harga beras, harga bensin, dan nilai tukar rupiah di dompet Anda. Mari kita tarik mundur ke titik nol. Semuanya berawal pada tahun 2001, saat Tiongkok resmi bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia. Pada momen itu, sistem global, sang inang, membuka pintunya lebar-lebar. Di bawah payung WTO, anggota berhak melakukan deklarasi mandiri atas status ekonomi mereka. Beijing dengan cerdas memilih label negara berkembang. Status ini memberikan mereka akses ke special and differential treatment. Sederhananya, ini adalah karpet merah yang mengizinkan mereka menetapkan tarif impor yang sangat protektif, hingga 9,5% untuk produk industri. Sementara negara maju harus melucuti pelindung pasar mereka. Sang inang percaya, kelonggaran ini akan membuat Tiongkok menjadi bagian dari sistem yang jinak. Namun, pergeseran tektonik terjadi saat Beijing mulai mengimplementasikan doktrin militeri sivil fusion atau fusi sipil militer. Nutrisi ekonomi dari perlindungan perdagangan tadi tidak hanya mengalir untuk membangun pedesaan, melainkan disuntikan ke raksasa industri negara. Galangan kapal komersial yang memproduksi kapal LNG bernilai miliaran dolar beroperasi di fasilitas yang sama persis dengan tempat perakitan kapal penjelajah siluman tipe 055. Banyak media arus utama luput melihat motif aslinya. Mempertahankan label negara berkembang bukan soal kebanggaan mewakili Global South. Ini adalah perisai diplomasi mutlak. Label ini memotong iuran wajib PBB Beijing hingga puluhan juta dolar. Label ini membuat mereka berhak mendapat pinjaman lunak dari Bank Dunia. Bahkan dalam KTT Iklim COP27, Tiongkok, penyumbang emisi karbon tahunan terbesar di planet ini, menolak keras kewajiban membayar dana kompensasi iklim global dengan dalih, kami masih negara berkembang, jangan samakan kami dengan negara maju. Ini adalah taktik legal untuk menghindari beban finansial yang biasa dipikul oleh negara adidaya. Tentu saja, Beijing memiliki argumen yang sangat rasional dan sulit dibantah secara moral. Melalui corong Kementerian Luar Negeri mereka, argumennya sederhana. Jangan tertipu oleh gemerlap Shanghai atau Shenzhen.
kami masih memiliki sekitar 800 juta warga di berbagai tingkat urbanisasi yang membutuhkan subsidi negara. Bagi mereka, upaya Barat untuk mencabut status negara berkembang adalah trik kotor untuk menyabotase transisi ekonomi sosialis mereka yang sah. Di forum G77, Tiongkok memposisikan dirinya sebagai kakak tertua yang melindungi negara-negara Afrika dan Asia dari tuntutan ekonomi blok Barat. Di sisi lain, Washington melihat kepanikan yang nyata. Pada tahun 2023, DPR AS meloloskan rancangan undang-undang yang mewajibkan Departemen Luar Negeri untuk mencabut status negara berkembang Tiongkok di seluruh institusi internasional. Argumen mereka berpijak pada metrik yang telanjang. Tiongkok memiliki PDB per kapita menyentuh $13.400 Amerika Serikat. Anggaran operasional pertahanan menembus proyeksi $310 miliar dan kapasitas mendanai infrastruktur global bernilai triliunan dolar. AS berargumen, Anda tidak bisa meminta subsidi pembangunan desa sambil secara bersamaan membangun proyek ruang angkasa dan pangkalan angkatan laut di seberang benua. Namun, ada tangan tak terlihat yang membuat sang parasit ini tidak bisa dicabut dari inangnya. Industri pelayaran global itu sendiri. Eropa dan Amerika mungkin berteriak soal ketidakadilan, tetapi perusahaan logistik mereka sangat bergantung pada efisiensi galangan kapal Tiongkok yang menguasai 95% produksi kontainer dunia dan nyaris 60% pesanan kapal baru global. Sang inang sudah terlanjur kecanduan pada efisiensi sang parasit. Ada satu narasi naif yang beredar luas di publik, bahwa sanksi ekonomi, perang tarif, atau investigasi dagang seperti Section 301 dari Amerika Serikat bisa menghentikan atau memperlambat roda mesin industri Beijing. Mari kita lihat realita data kerasnya. Di tahun 2024, seluruh galangan kapal Amerika Serikat hanya mampu memproduksi 8 kapal komersial. Di tahun yang sama, galangan kapal Tiongkok mencetak lebih dari 1.000 kapal. Ini adalah rasio 232:1. Di fasilitas Dalian, citra satelit terbaru menangkap konstruksi kapal induk Super Type 004. Dengan proyeksi bobot 120.000 ton dan indikasi kuat penggunaan propulsi reaktor strategis, platform ini akan memberikan kebebasan daya absolut bagi militer mereka untuk beroperasi melampaui rantai pulau pertama. Dan kejutan taktis tidak berhenti di laut. Di darat, ratusan silo peluncuran baru telah selesai dibangun di Gurun Xinjiang dan Mongolia Dalam, menampung proyektil balistik antarbenua yang mengubah total kalkulasi keseimbangan kekuatan global. Namun, pertempuran sesungguhnya tidak terjadi dalam bentuk konflik terbuka. Tiongkok menguasai seni zona abu-abu. Pada Januari 2026, mereka mengerahkan 1.400 kapal nelayan sipil yang membentuk barikade laut raksasa di Laut Cina Timur. Ini bukan kapal penangkap ikan biasa. Ini adalah milisi maritim bersenjata yang menggunakan cangkang sipil. Jika armada Barat memaksa masuk dan terjadi gesekan kinetik, Beijing akan langsung memutar narasi bahwa Barat menyerang warga sipil miskin. Sebuah taktik ambiguitas yang brilian. Apa dampak makronya bagi dunia? Monopoli industri dan dominasi maritim ini memungkinkan Tiongkok untuk melakukan latihan pengepungan seperti Strait Thunder 2025 yang mensimulasikan blokade total terhadap pelabuhan energi dan semikonduktor krusial di Pasifik. Sekali saja jalur ini terganggu, premi asuransi maritim War Risk Premium akan melonjak tajam, menciptakan efek kejut pada rantai pasok logistik dunia.
dampaknya mulai mengubah perilaku pasar. Dalam insiden gangguan logistik baru-baru ini di Timur Tengah, banyak kapal kargo milik Barat sengaja mengubah data pelacakan radar mereka untuk memancarkan tulisan China Owner milik Tiongkok. Pasar sadar, di perairan yang bergejolak, pelindung terkuat saat ini bukanlah bendera PBB, melainkan bayang-bayang perlindungan armada Beijing. Entitas yang dulunya menumpang pada sistem, kini menjadi penjamin keamanan, underwriter baru bagi pasar. Mari kita bawa realita ini ke Jakarta. Jika asimetri kekuatan ini memicu blokade nyata di kawasan perairan utara kita, dampaknya bukan sekedar berita luar negeri. Biaya pengapalan, freight cost, untuk bahan baku impor akan meroket. Inflasi yang diimpor dari luar negeri akan langsung menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. APBN Indonesia yang dialokasikan untuk subsidi energi dan pangan akan menanggung beban kejut yang luar biasa. Ketegangan geopolitik ini secara harfiah memotong daya beli masyarakat kita di pasar swalayan. Risiko terburuk dalam 12 bulan ke depan bukanlah deklarasi kekuatan formal, melainkan salah kalkulasi. Dengan ribuan armada milisi sipil yang beroperasi berdampingan dengan kapal perang mutakhir, satu kesalahan navigasi atau gesekan kinetik tingkat tinggi yang tak disengaja di laut lepas bisa memaksa negara-negara adidaya masuk ke dalam krisis yang tak bisa diputar balik. Namun secara pragmatis, Tiongkok tidak akan melepaskan status negara berkembangnya di WTO dalam waktu dekat, berapapun kerasnya tekanan Washington. Mereka akan terus merawat paradoks ini, bermain sebagai korban ketidakadilan sistem di ruang diplomasi, sambil menggelar proyektil luncur hipersonik DF-27 yang mampu menembus sistem pertahanan radar manapun di Pasifik. Pada akhirnya, sang parasit finansial global kini telah berevolusi melebihi inangnya. Ia tidak lagi sekadar menyerap nutrisi dari sistem dunia, melainkan sedang membangun ekosistemnya sendiri. Jika Anda merasa analisis makro seperti ini membuka wawasan Anda dalam melihat peta kekuatan dunia yang sesungguhnya, pastikan Anda menekan tombol subscribe di channel Ruang Makro. Dan mari kita terus membedah urat nadi ekonomi geopolitik bersama. Saya pamit, sampai jumpa di analisis berikutnya.